Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pempek Palembang enaknya dimakan, apalagi makan bareng si dia. Selamat datang kami ucapkan pada sesi sinkronus pembatik level 2. Selamat sore dan selamat datang dalam sesi sinkronus pembatik 2024 level 2. Implementasi. Dipersembahkan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan tentunya Duta Teknologi Kemendikbudristek. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Hebat peserta pembatik level 2 implementasi yang berkesempatan belajar bersama secara sinkronus hari ini. Perkenalkan, saya Randi Oktari, Duta Teknologi Kemendikbudristek 2023 Provinsi Sumatera Selatan, sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita di hari ini, mari kita membuka secara bersama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita berdoa di dalam hati menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu, peserta pembatik 2024 level 2 tentunya masih ingat dengan kegiatan kita di level 2 ini. Tentunya sudah dapat banyak ilmu dong dari modul-modul yang dipelajari di web pembatik. Ya kan? Hari ini kita akan belajar bersama lagi nih. Kira-kira materi apa ya? Nah, benar sekali. Pada kegiatan sinkronus hari ini, kita akan belajar bersama-sama pendalaman materi dalam pembatik 2024 level 2. Implementasi. Pada level 2 ini, Bapak Ibu akan mempelajari 3 modul, yaitu modul 4, optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Modul 5, penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital dan pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Dengan mempelajari modul-modul itu, diharapkan Bapak Ibu peserta pembatik 2024 dapat memiliki kemampuan dalam memahami fungsi sumber belajar digital terbuka berbasis TIK. Yang kedua, menyusun rancangan pembelajaran terintegrasi TIK. Yang ketiga, memahami karakteristik dan potensi TIK dalam membelajarkan dan menciptakan lingkungan belajar. Yang keempat, menerapkan model pembelajaran berbantuan TIK. Yang kelima, memanfaatkan TIK dalam pengelolaan pembelajaran seperti data, penilaian, dan lain-lain. Yang terakhir, memanfaatkan TIK untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Ketiga modul tersebut tentunya akan menambah pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran, guna menciptakan pembelajaran bermakna bagi murid di kelas. Selama mengikuti kegiatan sinkronus atau mempelajari modul level 2 ini, mungkin Bapak Ibu akan menemui kendala atau kesulitan dalam proses belajar materi level 2. Nah, Bapak atau Ibu peserta pembatik 2024 bisa memanfaatkan Google Chat atau Space kelas 38 untuk bertanya. Nanti di sana ada tim tutor kelas yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam proses belajar. Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya mari kita simak kegiatan sinkronus ini sampai akhir. Namun sebelumnya, bersama kita sudah hadir nih
3 Bapak dan Ibu PTP atau pengembang teknologi pembelajaran sekaligus tutor kelas 38 juga. Selain 3 PTP, ada juga 3 duta teknologi yang nantinya akan berbagi tentang pendalaman materi di modul level 2 ini. Oke, langsung saja Bapak Ibu, di kegiatan yang pertama, mari kita mendengarkan sesi motivasi yang nantinya akan disampaikan oleh Teh Tuti Alawiyah, Master Science, yaitu Kapokja Distribusi Platform BLPT. Kepada beliau, kami persilahkan untuk memberikan motivasi. Halo Teh Tuti. Halo Pak Randi, apa kabar? Halo. Alhamdulillah Sehat-sehat ya? Teh. Sehat ya Teh? Oke. Alhamdulillah sehat. Ya, Iya. Baik Teh, sudah siap Teh untuk memberikan motivasi kepada para peserta? iya. Baik, terima kasih banyak Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya kepada yang terhormat dan saya banggakan rekan-rekan tutor di kelas 38. Kali ini memang kita kolaborasinya cukup istimewa gitu ya, karena kami di BLPT berkolaborasi dengan para pengembang teknologi pembelajaran dari seluruh Indonesia. Dan juga tentu rekan-rekan duta teknologi yang tidak henti membantu kami menebarkan semangat, menebarkan inspirasi bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan TIK. Dan juga tentu yang saya banggakan Bapak Ibu peserta pembatik level 2 di tahapan implementasi. Saya ucapkan selamat datang. Bapak Ibu adalah bagian dari lebih dari 157.000 peserta yang berasal dari guru, tenaga kependidikan, ada dari UPT, staf dinas gitu ya, yang mengikuti tahun ini, yang kembali melakukan perjalanan belajar gitu ya di level 2, di mana level 2 ini sebetulnya secara penguatan, secara penitikberatan adalah bahwa kami mengharapkan Bapak Ibu peserta dapat mampu menunjukkan bagaimana implementasi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan tentu melaksanakan praktik baik bagaimana platform teknologi digunakan dalam proses pembelajaran. Tentu dalam hal ini adalah penguatan untuk implementasi kurikulum merdeka. Jadi kami hari ini Bapak Ibu nanti akan banyak mendapatkan insight, pengetahuan, kemudian juga skills baru dari rekan-rekan duta teknologi dan nanti juga ada penguatan dari tutor yang berasal dari PTP yang harapannya sekali lagi bahwa di level 2 ini dengan tadi Pak Randi sudah menyampaikan ada 3 modul gitu ya, ada 3 modul yang Bapak Ibu nanti akan pelajari gitu, yaitu bagaimana tentang mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad masa kini, abad 21, kemudian bagaimana penerapan modelnya, artinya Bapak Ibu mulai bisa mengintegrasikan sintaks-sintaks pembelajaran dengan pendekatan sinergi berbagai sumber belajar digital gitu ya, dan tentu akhirnya Bapak Ibu dapat menerapkan pengelolaan kelasnya, pembelajaran kolaboratif dengan pemanfaatan TIK. Jadi sekali lagi ini semoga menjadi bekal bagi Bapak Ibu guru, terutama gitu ya Bapak Ibu guru dalam peningkatan kualitas belajar di kelas. Dalam hal ini kami selalu menyampaikan bahwa penyelenggaraan pembatik gitu ya adalah punya tujuan utamanya 2 gitu ya. Tujuan utamanya yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kapabilitas Bapak Ibu sebagai guru, dan juga tentu harapannya dengan peningkatan itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Akhirnya adik-adik kita, anak-anak kita, para murid dapat mendapatkan impact yang nyata gitu ya dari peningkatan kualitas yang nanti Bapak Ibu dapatkan dari proses belajar melalui pembatik. Jadi harapannya sekali lagi ini terima kasih banyak sudah hadir. Kemudian nanti kita akan sama-sama belajar gitu ya, penguatan dari teman-teman duta teknologi yang lebih dahulu belajar, mungkin bisa jadi tidak lebih hebat dari Bapak Ibu semua, tetapi rekan-rekan duta teknologi itu punya kesempatan lebih dulu saja gitu ya, dan harapannya sekali lagi setelah ini kita bisa kolaborasi terus-menerus. Dan tentu kami dari BLPT Kemendikbudristek mengharapkan Bapak Ibu bisa konsisten terus belajar sehingga bisa terus
lanjut di level 3, level 4 dan semoga juga punya kesempatan untuk ikut seleksi duta teknologi gitu. Itu Pak Randi dari saya Amin. sedikit penguatannya. Sekali lagi saya akan stay sampai akhir karena saya juga penasaran nanti ketiga rekan duta kita akan menyampaikan apa gitu ya, dan saya juga berharap Bapak Ibu stay sampai akhir. Dan nanti kita di akhir juga akan mendapatkan penguatan lagi dari Pak Siamta, Pak Widiatmoko, gimana caranya atau bagaimana sebetulnya pentingnya menjaga semangat untuk tetap belajar, tetap memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Itu mungkin dari saya Pak Randi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Teh, terima kasih atas penguatannya. Suara saya kedengaran jelas Teh? Halo? Iya, terdengar Bapak, silakan Iya, dilanjutkan. siap. Oke, terima kasih Teh atas motivasinya yang telah memberikan penguatan ya, sehingga nanti teman-teman peserta ya, Bapak Ibu guru hebat di sini bisa lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas level 2. Ya, betul sekali Teh ya. Kami ini para duta sebetulnya tidak lebih hebat dari Bapak Ibu, hanya saja lebih mendapatkan kesempatan terlebih dahulu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit mengingatkan nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya, bisa bertanya melalui Google Chat. Jadi nanti bertanyanya di kolom Google Chat ya. Dan untuk daftar hadir juga, linknya nanti akan dibagikan oleh tim tutor di Google Chat-nya. Jadi stay tune, buka tab baru untuk Google Chat-nya. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sudah tahu dong, kita di level 2 ini belajarnya tentang apa tuh? Materi pertamanya adalah modul 4, yaitu optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Sudah hadir bersama kita, yaitu Duta Teknologi yang paling cantik pada kesempatan hari ini, yaitu Mbak Nufis atau Ibu Nufis Melodiana, yang biasa dipanggil Ibu Melo. Halo, Bu Melo. Halo, Halo Pak Assalamualaikum. Randi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Melo? Alhamdulillah sehat Pak Randi. Pak Randi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Di sana cerah ya cuacanya ya hari ini? Ya, alhamdulillah cerah hari ini. Siap. Semoga Siap, sinyalnya kuat ya. Oke, mantap. Oke, tanpa basa-basi, mari Bapak Ibu semuanya kita dengarkan Mbak Melo, Duta Teknologi Lampung tahun 2020 akan memberikan pendalaman materi tentang modul 4. Kepada Mbak Melo, kami persilakan. Terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Zig Ziglar pernah berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Kita tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Jadi selama beberapa menit ke depan, perkenalkan saya Nufis Melodiana akan memulai kegiatan malam ini dengan penguatan pembelajaran digital dan penerapan TIK dalam pembelajaran. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu khususnya di kelas 38 karena telah berhasil masuk ke level 2. Jadi Bapak Ibu tentu saja telah menyaksikan webinar level 2 yang telah dilaksanakan kemarin pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus. Nah, jadi di dalam video tersebut telah dibahas isi dan garis besar pada modul level 4. Nah, jadi pada akhir kegiatan level 2 ini, nantinya Bapak Ibu kan akan mendapatkan tantangan nih untuk membuat video praktik baik pembelajaran kolaboratif dengan memanfaatkan platform teknologi. Jadi untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi penguatan untuk modul level 4 yang setelah kemarin sudah disampaikan di Sinkronus yang pertama. Jadi yang kali ini ada sedikit penguatan pembelajaran digital dan penerapan TIPEK dalam pembelajaran. Nah, izin saya ingatkan kembali, jadi ini adalah TIPEK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge, bahasa Inggrisnya. Kemudian yang artinya di sini adalah
sebuah kerangka kerja yang menggabungkan pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan konten pembelajaran. Diharapkan dengan mengenal TIPEK ini, Bapak Ibu, dapat merancang pembelajaran yang efektif dan menarik dengan memanfaatkan teknologi. Nah, manfaat penerapan TIPEK ini, Bapak Ibu, ada 4 diantaranya. Yang pertama, pembelajarannya akan lebih menarik dan interaktif karena siswa lebih termotivasi dalam terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian ada peningkatan pemahaman konsep bahwa siswa dapat belajar dengan cara yang lebih visual dan interaktif sesuai kebutuhan. Kemudian ada pengembangan keterampilan abad 21. Jadi siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Ini kuncinya, pembelajaran yang kolaborasi. Kemudian pembelajaran yang lebih fleksibel, yaitu siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, berikut ada kerangka TIPEK dalam pembelajaran, ada 7 ranah atau domain TIPEK. Jadi, di sini juga sudah tertera di modul. Jadi, untuk yang pertama ada TK, yaitu Technological Knowledge, yaitu pengetahuan tentang bagaimana berbagai perangkat lunak, perangkat keras, dan alat teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Kemudian ada PK atau Pedagogical Knowledge. Di sini bagaimana tentang pengetahuan tentang strategi pembelajaran, metode pengajaran, dan bagaimana cara mengelola kelas. Kemudian ada CK atau Content Knowledge, yaitu pengetahuan mendalam tentang materi pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian ada TPK, yaitu Technological Pedagogical Knowledge, yaitu pemahaman tentang bagaimana menggabungkan teknologi dan pedagogi dalam pembelajaran. Kemudian ada TCK atau Technological Content Knowledge, yaitu pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian ada PCK, yaitu Pedagogical Content Knowledge, yaitu pemahaman tentang bagaimana menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang efektif untuk siswa. Dan yang terakhir ada TPCK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge, yaitu pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana menggabungkan teknologi, pedagogi, konten dalam satu kesatuan dalam pembelajaran yang koherens. Nah, dari situ tadi, di sini akan saya rangkum, mungkin ada beberapa contoh yang belum ada di modul, yaitu bagaimana contoh penerapan TIPEK dalam pembelajaran. Yang pertama nih, ada video pembelajaran. Jadi mungkin dari beberapa contoh ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu menemukan ide praktik baik untuk videonya nanti. Jadi yang pertama ada video pembelajaran digital. Jadi dalam video pembelajaran digital ada aspek TIPEK-nya, yaitu Technological Knowledge, Pedagogical Knowledge, dan Technological Content Knowledge. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sesuai narasi ini, guru membuat video animasi yang menjelaskan proses fotosintesis. Ini seperti mata pelajaran IPA. Video tersebut dilengkapi dengan grafik, ada suara, narasi, dan simulasi interaktif. Jadi, dalam kegiatan ini nanti siswa dapat menonton video berulang kali dan berinteraksi dengan simulasi untuk memahami konsep dengan lebih baik. Ini salah satu contohnya penerapan pembelajaran digital melalui video pembelajaran digital. Yang kedua ada simulasi interaktif. Aspek TIPEK-nya di sini ada 1, 2, 3 nih. Technological Knowledge, Pedagogical Knowledge, dan Technological Content Knowledge. Nah, contoh simulasi interaktif ini seperti ini Bapak Ibu. Guru menggunakan simulasi interaktif untuk mengajarkan konsep tata surya nih. Jadi siswa dapat menggerakkan planet-planet, melihat pergerakan bumi, mengelilingi matahari, dan mengamati perubahan musim. Ini salah satu contoh pembelajaran dengan simulasi yang interaktif. Kemudian ada yang ketiga penerapannya yaitu melalui game edukasi. Nah, di sini juga ada 3 aspek TIPEK-nya. Kemudian contohnya di sini adalah guru membuat game edukasi atau dengan menggunakan game edukasi yang telah ada, kemudian menguji pemahaman siswa tentang pecahan misalkan. Jadi siswa harus menyelesaikan berbagai level permainan untuk menguasai konsep pecahan. Nah, ini jadi kita memanfaatkan game edukasi untuk mengecek pemahaman awal siswa misalkan untuk formatif atau apa itu bisa digunakan. Jadi yang selanjutnya ada contohnya yaitu podcast pembelajaran.
Nah, dalam podcast pembelajaran ini, jadi aspek tipeknya ada technological knowledge-nya, kemudian pedagogical knowledge-nya ada, dan technological content knowledge-nya ada. Contohnya yaitu guru membuat podcast tentang sejarah Indonesia nih. Jadi misalkan nih yang biasanya belajar sejarah itu ngantuk gitu ya. Jadi kita coba dengan guru membuat podcastnya. Jadi gurunya bisa menceritakan tentang sejarah Indonesia. Jadi siswanya juga bisa mendengarkan podcast saat dalam perjalanan atau aktivitas lain. Jadi podcast ini juga bisa untuk sebagai apa ya? Kalau misalkan peserta didik ingin belajar di rumah juga, kalau misalkan di sekolahnya tadi masih belum ada yang dimengerti, bisa diulang kembali. Jadi ini salah satu manfaat dari pembelajaran digital. Jadi bisa kita manfaatkan berkali-kali tanpa harus gurunya bercerita berkali-kali. Itu dia salah satu contohnya, yaitu podcast pembelajaran. Nah, selanjutnya ada lagi nih pembelajaran yang berbasis proyek dengan Google Workspace. Nah, jadi di sini dengan memanfaatkan akun Belajar ID, jadi siswa bisa bekerja dalam kelompok untuk membuat presentasi digital. Misalkan dengan menggunakan Google Slide tentang salah satu contohnya yaitu perubahan iklim, misalkan dalam pelajaran IPA. Nah, mereka menggunakan Google Docs untuk berkolaborasi dalam menulis laporan dan Google Sheets untuk menganalisis data. Jadi bisa dalam bekerja kelompok, misalkan nih untuk pembelajaran yang berkolaboratif. Nah, ini dia dalam belajar kelompok, siswanya membuat laporannya secara bekerja sama dengan menggunakan Google Doc atau bisa membuat presentasinya bersama-sama dengan menggunakan Google Slide. Selanjutnya, nah ada virtual field trip nih, Bapak Ibu. Jadi di sini salah satu contohnya adalah guru mengajak siswa melakukan virtual field trip ke museum sejarah. Jadi siswa dapat menjelajahi museum secara virtual, melihat artefak, mendengarkan penjelasan dari kurator. Kemudian ada lagi yang pembelajaran daring dengan platform LMS atau Learning Management System. Jadi di sini bisa menggunakan LMS seperti Google Classroom atau Moodle untuk mengelola pembelajaran daring. Jadi siswa dapat mengakses pembelajaran, mengerjakan tugas, interaksi dengan guru dan teman sekelas melalui forum diskus atau diskusi. Jadi ini sangat terbantu sekali pada saat zaman pandemi kemarin, tapi ini juga masih bisa diterapkan jika ini Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran yang bersifat hybrid juga bisa. Nah, yang penting untuk diingat oleh Bapak Ibu, jadi pemanfaatan teknologi juga harus relevan dengan tujuan pelajaran. Pastikan apapun teknologi yang Bapak Ibu pakai, pastikan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian kondisi awal peserta didik, atau fasilitas apa yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan. Jadi dari contoh-contoh tersebut bukan berarti kita harus melaksanakan semuanya, tidak, tetapi bagaimana kita memilih teknologi yang tepat untuk digunakan anak-anak dan diharapkan bisa efektif untuk digunakan. Kemudian yang kedua adalah guru perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi yang digunakan. Jadi pastikan kita banyak-banyak mencoba hal-hal baru. Mungkin ada yang lain lagi kita coba mana yang lebih tepat bisa kita gunakan. Dan yang ketiga adalah guru perlu merancang pembelajaran yang menarik dan menantang bagi siswa. Gitu. Jadi dengan begitu, dengan tidak hanya pelajaran yang menarik, tapi juga bisa membantu anak-anak untuk improve, untuk berpikir kritis, untuk bisa melakukan hal yang lebih. Gitu. Kemudian, tentu saja dalam nanti Bapak Ibu pengerjaan untuk video praktik baiknya, pembelajaran yang pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital secara kolaboratif, pastikan Bapak Ibu selain mencari referensi yang ada di modul, tentu saja Bapak Ibu boleh sekali mencari referensi lain, praktik baik, video praktik baik di PMM yang sangat banyak sekali, dan juga Bapak Ibu bisa mencari referensi yang lainnya. Selamat belajar untuk kelas 38. Sekian materi yang saya sampaikan. Jalan-jalan ke hutan mencari madu. Ternyata malah disengat. Oh, bentar ya, saya ulangi lagi nih, ada yang bilang cakep nih. Oke, jalan-jalan ke hutan mencari madu. Ternyata
malah disengat. Mohon maaf bila kurang berkenan ya Bapak Ibu. Terima kasih, sukses dan tetap semangat. Terima kasih, saya Nafis Muladiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Teh Melo sudah berbagi ya tentang pembelajaran ya berbasis digital abad 21 nih. Menarik sekali Bapak Ibu ya. Oke. Oke, saya izin share screen lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Teh Melo, dan boleh dong Bapak Ibu yang ada di YouTube ya yang saat ini sedang menyaksikan sesi sinkronus itu memberikan reaction nih untuk Teh Melo ya. Kasih love atau tepuk tangan gitu ya. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Teh Melo. Oke, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Teh Melo, boleh juga ya bertanya langsung, diskusi di Google Chat ya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk materi yang kedua, ya ini juga tidak kalah hebatnya. Ini Bapak Ibu pasti ada yang sudah kenal ya dengan yang narasumber kita yang kedua ini. Ya, di materi yang kedua kita akan mendengarkan materi pendalaman tentang penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital yang akan nantinya disampaikan oleh Kang Asep Panji Lesmana, Duta Teknologi Provinsi Jawa Barat 2019. Kita sapa dulu ya. Halo Kang Asep. Halo Bang Randi. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Kang Asep? Alhamdulillah sehat Bang Randi. Bang Randi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini saya mungkin tidak terlalu bisa bahasa Sunda ya. Kalau halo atau menanyakan kabar itu apa biasanya Kang? Kumaha damang ya? Iya, kumaha damang. Saya ya gitu ya. Saya alhamdulillah. Oke. Udah siap Kang Asep untuk menyampaikan insya Allah, materi? Insya Allah siap Bang Randi. Iya. Siap insya Allah. Silakan Kang Asep, mungkin bisa dimulai untuk share screen, coba dulu. Baik, saya coba. Nah, sudah muncul Bang Randi? Belum, masih proses. Oke. Baiklah Bapak Ibu, peserta pembatik 2024, ya tetap stay tune ya di YouTube-nya. Mari kita saksikan dan mendengarkan penjelasan atau pendalaman materi tentang teknologi Jawa Barat tahun 2019. Dipersilakan. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Randi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Teh Tuti ya, Kepala Sekolah kami yang luar biasa. Yang kami hormati Bapak Ibu PTP. Yang kami hormati tentu saja rekan-rekan Duta Teknologi ya. Ada Bang Randi, ada Bu Nufis dan Bang Rizal. Dan juga yang kami banggakan para peserta pembatik level 2 kelas 38, alhamdulillah bertemu dengan saya Kang Asep, Duta Teknologi dari Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita akan sama-sama belajar di modul 5 tentang penerapan model ini nanti itu informasi dari Mbak Bella, kalau nggak salah nanti di dokumen administrasi juga udah dipilih. Mohon maaf Kang Asep, izin suaranya tidak terdengar. Halo Kang Asep. Bagaimana sekarang? Suaranya kecil, tidak kedengaran. Coba lagi tes. Tes.
Ada kayaknya ya. Sip. Ya, lanjut. Oke, saya lanjut lagi. Mohon maaf ada gangguan teknis ya. Baik, saya ulangi lagi. Bapak Ibu guru hebat, peserta pembatik level 2, kelas 38. Kali ini kita akan belajar di modul 5, yaitu tentang penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital ya. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama bagaimana mendeskripsikan pemanfaatan fitur PMM. Yang kedua, mendeskripsikan pemanfaatan fitur rumah belajar. Yang ketiga, mendeskripsikan pemanfaatan fitur sumber belajar digital lainnya. Yang keempat, menerapkan model pembelajaran project-based learning. Yang kelima, menerapkan model pembelajaran berbasis game atau game-based learning. Yang keenam, menerapkan model pembelajaran berbasis discovery inquiry learning. Yang ketujuh, menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Dan yang kedelapan, bagaimana menerapkan model pembelajaran learning station. Nah, rekan-rekan, di kegiatan belajar 1, mari kita simak apa saja yang akan kita pelajari. Jadi di kegiatan belajar 1 ini, kita akan sama-sama belajar tentang pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran ya. Di sini kita harus bisa menjawab ya, apa itu sumber belajar? Di mana dalam sumber belajar itu tentu saja merupakan materi pembelajaran ya dalam format digital ya. Ada video, aplikasi, situs web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Mengapa sumber belajar itu penting? Yang pertama, karena memperkaya pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi murid. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Kemudian, contoh sumber belajar digital. Ya, yang pertama adalah platform teknologi, PMM dan rumah belajar. Yang lainnya adalah buku.kemdikbud.go.id. Kemudian ada juga TikTok dan IG Live. Nah, kemudian kita beranjak ke kegiatan belajar 2. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pemanfaatan PMM dalam pembelajaran. Nah, PMM sudah sama-sama kita kenal ya. Saat ini guru tidak lepas daripada PMM. PMM adalah platform yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. PMM menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Apa saja sih fitur-fitur unggulan PMM ini? Yang pertama ada ide praktik, ya, merupakan sumber inspirasi untuk strategi, metode, dan sumber belajar inovatif. Kemudian yang kedua ada yang namanya asesmen murid, yaitu alat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan memetakan kebutuhan belajar mereka. Kemudian ada juga yang namanya CP dan ATP atau capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Apa itu? Itu merupakan panduan untuk merumuskan ya tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya perangkat ajar. Nah, dengan fitur ini akan memberikan kemudahan dalam menyusun modul pembelajaran yang struktur dan menarik. Kemudian ada juga yang namanya bukti karya. Nah, di bukti karya ini merupakan wadah berbagi praktik baik dan hasil karya siswa yang menginspirasi. Kemudian yang terakhir ada juga yang namanya video pembelajaran. Video pembelajaran ini merupakan materi pembelajaran dalam format video yang interaktif dan menarik. Nah, bagaimana contoh penerapannya? Ini adalah contoh yang bisa kita adopsi ya. Ibu Yani, seorang guru bahasa Inggris, berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur-fitur PMM. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Melalui survei, Ibu Yani ini menemukan bahwa siswa kurang termotivasi karena kesulitan memahami materi. Yang kedua, mencari solusi. Ibu Yani kemudian menggunakan fitur ide praktik untuk mencari inspirasi strategi pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan assessment.
Ibu Yani kemudian menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, merancang pembelajaran. Ibu Yani memanfaatkan fitur CP dan ATP, kemudian perangkat ajar untuk membuat modul pembelajaran yang struktur dan menarik. Kemudian selanjutnya melaksanakan pembelajaran aktif. Ibu Yani menggunakan fitur bukti karya dan video pembelajaran untuk mendorong siswa belajar secara aktif dan kolaboratif. Dan yang terakhir, bagaimana mengevaluasi pembelajaran, di mana Ibu Yani menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran. Rekan-rekan semuanya, portal Rumah Belajar merupakan platform pembelajaran online Kemendikbudristek yang menyediakan berbagai sumber belajar digital berkualitas untuk siswa, guru, dan masyarakat umum. Fitur unggulan portal Rumah Belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran diantaranya adalah sumber belajar. Nah, di dalam sumber belajar ini tentu saja menyediakan berbagai konten menarik dan mudah diakses seperti game edukasi, laboratorium maya, video pembelajaran, audio, animasi, dan artikel. Kemudian banyak juga fitur lainnya yang sampai saat ini sedang terus dikembangkan. Nah, contoh penerapannya seperti apa? Baik, kita akan simak ya. Pak Haris, guru SD kelas 4 di lingkungan perkotaan menghadapi tantangan mengajar materi bagian tumbuhan dengan keterbatasan lingkungan. Pak Haris kemudian menemukan solusi kreatif melalui portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar mendukung Pak Haris dengan sumber belajar digital yang beragam. Ada dokumen, ada artikel, ada infografis, gambar anatomi, video pembelajaran interaktif, lab maya, dan game edukasi. Pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Di dalamnya ada video animasi untuk menjelaskan materi, eksperimen virtual dengan lab maya, dan game edukasi sebagai evaluasi. Kemudian hasilnya, siswa ternyata lebih antusias dan tertarik pada materi pembelajaran. Pemahaman siswa terhadap materi meningkat melalui visualisasi dan praktik langsung. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif dengan pendekatan interaktif dan variatif. Kemudian pemanfaatan sumber belajar lainnya. Nah, di sini yang pertama ada buku.kemdikbud.go.id. Ini merupakan perpustakaan digital dengan koleksi buku pendidikan yang lengkap. Jumlahnya sangat banyak ya, rekan-rekan semuanya. Manfaat platform ini adalah memberikan kemudahan akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, mengurangi ketergantungan pada buku cetak, pembelajaran lebih interaktif dengan fitur multimedia. Kemudian yang kedua adalah tren media sosial sebagai sumber belajar. Ya, ada TikTok Live dan Instagram Live digunakan oleh pendidik dan ahli untuk berbagi pengetahuan. Fitur live chat-nya memungkinkan diskusi interaktif dan partisipatif. Kemudian manfaat live streaming, sarana diskusi dan tanya jawab yang menarik, ya, alternatif kelas tatap muka pada kondisi tertentu. Dan ini saat ini sudah banyak sekali digunakan oleh guru-guru hebat di seluruh Indonesia, ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh penerapannya. Nah, pada saat persiapan pembelajaran, ya, Bu Nada menggunakan buku digital dari website buku.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar tambahan. Kemudian beliau memiliki strategi tentang musik tradisional daerah untuk kelas 4 SD. Fokus pembelajarannya pada alat musik angklung, gamelan, dan sasando. Nah, pelaksanaan pembelajarannya. Pada hari pertama, Bu Nada menampilkan gambar alat musik dari buku digital melalui proyektor. Kemudian beliau menjelaskan jenis-jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah. Contoh musik dari buku digital diputar untuk memperkaya pengalaman belajar. Pada hari kedua, Bu Nada mengadakan live streaming via Instagram dengan musik tradisional dari Jawa Tengah. Musik ini memperkenalkan angklung dan memainkan beberapa lagu tradisional. Nah, kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif ya untuk meningkatkan partisipasi murid. Wow, keren sekali ya. Kemudian yang selanjutnya ada model-model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini yang akan kita pelajari saat ini adalah game-based learning, problem-based learning, discovery, inquiry learning, dan station learning. Yang pertama, project-based learning. Ya, merupakan model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang menitik beratkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk hasil dari proyek yang dilakukan. Nah, sintaksnya
pada project based learning ini yang pertama adalah start with essential question atau penentuan pertanyaan mendasar, di mana guru memfasilitasi murid dengan memberikan pertanyaan pemantik yang mengarahkan murid untuk membuat project. Kemudian yang kedua ada design project atau menyusun perencanaan project, di mana guru memfasilitasi murid untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian project beserta pengelolaannya. Yang ketiga, create schedule atau menyusun jadwal. Nah, guru memberikan pendampingan kepada murid melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, monitoring the student and progress of project atau memantau siswa dan kemajuan proyek. Pada bagian ini guru memfasilitasi dan memonitor murid dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Kemudian yang kelima adalah assess the outcome atau penilaian hasil, di mana guru memfasilitasi murid untuk menyusun laporan, kemudian mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karyanya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah evaluation the experience atau evaluasi pengalaman. Pada bagian ini guru dan murid pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek ya. Kemudian kita beranjak ke sumber belajar digital atau di sini adalah project based learning. Nah, yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar, di mana di sini kita bisa memberikan contoh kasus, gambar, video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa didapatkan dari media sosial. Ini contoh gambarnya ya. Kemudian penentuan pertanyaan mendasar, di mana kita juga bisa memberikan contoh kasus gambar video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian hasil, di mana pada penilaian hasil ini kita bisa memanfaatkan media sosial ya sebagai sarana presentasi dan publikasi hasil karya murid. Nah, selanjutnya adalah game based learning. Nah, ini yang saya suka ya. Nah, dengan game based learning atau pembelajaran berbasis permainan merupakan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Seperti ini ilustrasinya ya. Murid-murid sepertinya senang sekali gitu ya dengan pembelajaran berbasis game ini. Nah, sintaks dari game-based learning antara lain yang pertama adalah memilih permainan sesuai topik. Pada bagian ini guru memilih permainan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dirancang. Kemudian yang kedua adalah penjelasan konsep. Pada bagian ini guru menjelaskan penjelasan awal terkait permainan yang harus dimainkan, tujuan dan tantangan yang harus diselesaikan. Yang ketiga ada aturan ya. Jadi murid memahami dan menyepakati aturan yang disampaikan oleh guru, serta disediakan ruang untuk berkreasi dan mengekspresikan diri. Kemudian yang keempat bermain game. Murid bermain game menggunakan platform yang sudah ditentukan sebelumnya, termasuk batasan waktu dan jadwal bermain. Nah, pada bagian kelima kita bisa merangkum pengetahuan. Jadi murid merangkum pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang didapatkan dari game yang sudah dimainkan. Yang keenam, melakukan refleksi. Murid melakukan refleksi dari hasil rangkuman dan menghubungkannya dengan topik materi yang sedang dipelajari. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber belajar digital. Nah, pada bagian ini atau pada model ini ya terjadi pada tahapan memilih jenis permainan sesuai dengan topik dan bermain game. Kemudian yang selanjutnya adalah model discovery inquiry learning ya. Discovery inquiry learning ini merupakan proses belajar yang berpusat pada murid, di mana murid harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian ya. Nah, sintaks discovery inquiry learning ini antara lain ya. Yang pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Guru memulai ya kegiatan pembelajaran dengan aktivitas belajar yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian problem statement atau identifikasi masalah. Permasalahan yang dipilih kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data, di mana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.
Yang keempat adalah data processing atau pengolahan data. Guru melakukan bimbingan pada saat murid melakukan pengolahan atau menafsirkan data. Yang kelima adalah verification atau pembuktian. Nah, pada bagian ini murid melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, konsep, teori, atau aturan, atau juga pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Sedangkan yang terakhir, atau generalization, menarik kesimpulan, di mana murid membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari guru dan murid lainnya. Nah, itu adalah sintak-sintak yang bisa kita praktekkan nanti di kelas ya. Kemudian ya, sumber belajar discovery inquiry learning. Yang pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Sumber belajar digital dimanfaatkan sebagai bahan stimulus. Kemudian pada saat pengumpulan data, informasi dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Nah, ini adalah sumber belajar discovery inquiry learning ya. Ilustrasinya ya, sumber belajar digital dimanfaatkan sebagai bahan stimulus. Pengumpulan data, informasi dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Kemudian yang selanjutnya adalah problem based learning. Ini juga yang paling banyak digunakan nih oleh guru-guru saat ini ya. Problem based learning merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran ya. Sintaksnya antara lain, yang pertama adalah orientasi siswa kepada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memotivasi siswa yang terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, di mana guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan pemanfaat pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan kelompoknya. Itu yang keempat ya. Yang kelima atau yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Nah, sumber belajarnya adalah seperti ini ya. Orientasi siswa kepada masalah, membimbing penyelidikan individual atau kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang terakhir adalah learning station. Nah, learning station merupakan model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid bergerak ya melalui banyak pusat pembelajaran atau station ya yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat dan gaya belajar ya. Sintaknya ya, ada 4 sintaknya ya. Yang pertama, kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Ya, kemudian guru membentuk kelompok di mana jumlah kelompok biasanya sama dengan jumlah station. Kemudian yang kedua, memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun. Pemilihan jenis stasiun yang tepat akan memastikan bahwa setiap murid dapat mempunyai kesempatan terbaik untuk mengerjakan tugas mereka. Kemudian yang ketiga adalah ringkasan kegiatan. Kemudian guru mengajak refleksi murid serta menyimpulkan pengetahuan baru yang perlu diketahui murid atau merangkum hasil kegiatan atau mengembangkan keterampilan baru kepada muridnya. Yang keempat adalah penilaian, di mana guru melakukan penilaian dengan menggunakan lembar observasi guru terhadap siswanya selama periode stasiun atau lembar kerja sebagai penilaian. Ya. Nah, sintak learning station itu tadi sudah saya jelaskan ada 4 ya. Lebih lengkapnya, memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun merupakan langkah pada model pembelajaran ini yang sangat memungkinkan pemanfaatan sumber belajar digital di dalamnya. Anda dapat menyediakan berbagai aktivitas dengan sumber belajar digital yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Nah, ini contohnya ilustrasinya di Station 2, ada murid yang sedang belajar ya atau sedang berkunjung ke Station 2 ini.
Penerapan model pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar digital yang tepat dapat menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Ya, inilah tim penyusun modulnya ya. Terima kasih kepada rekan-rekan kami yang sudah menyusun modul ini. Ada Bu Haris Dayani, Muhammad Saifuddin, Aisri Nurhayati. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, ya izinkan saya untuk mengakhirinya dengan pantun, ya mohon cakepnya, ya. Wahai bintang kecil nan cantik. Cakep. Cakep. Halo, Kang Asep. Cakep. Cakep. Cahayamu terus berpijar. Cakep. Dengan mengikuti pembatik, mari bersama wujudkan Merdeka Belajar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus yang meriah Bapak Ibu peserta dengan cara memberikan reaction untuk Kang Asep Panji ya, Lesmana ya. Terima kasih Kang Asep ini, tapi sebelum kita beranjak ke materi ketiga ini menarik ini Kang Asep. Kalau dari segi materi tadi ya saya mendengar banyak sekali model pembelajaran nih ya. Kang Asep waktu setiap apa namanya ya? Setiap belajar itu favoritnya itu sukanya senengnya pakai model pembelajaran apa Kang? Oh, kalau saya jelas game based learning Kang. Oh gitu. Iya dong ya, keren ya. Sama tuh sama dengan saya juga. Iya, karena kita bisa buat model atau media pembelajarannya dengan Canva Kang, kan kerennya. Iya, keren. Betul sekali Kang. Jadi kita bisa pakai Canva. Ada juga gamification ya Kang ya. Kita juga bisa ya. Seolah-olah game, padahal bukan menggunakan platform, tapi bisa juga tuh gamification. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut tentang pendalaman materi dengan Kang Asep, boleh diketikkan pertanyaannya di kolom Google Chat atau Google Space di kelas 38. Ya, ini masih lanjut dulu Kang. Ini masih ada sekitar 2 atau 3 menit lagi nih sebelum ke pemateri ketiga ini. Jadi Kang Asep kalau masih ingat nggak waktu dulu jadi duta itu, Kang Asep video pembelajaran kan ini level implementasi ya. Waktu itu mengangkat tema atau topik tentang apa pembelajarannya tuh? Oh, kalau saya memang dulu paling beda, Mas Randi ya. Saya itu kan gitu ya. Tidak ada yang menyangka ya. Saya itu guru bahasa daerah, guru bahasa Sunda. Jadi pada saat saya membuat video pembelajaran, saya mengangkat bagaimana kita bisa belajar efektif dengan video pembelajaran namanya Aksara Sunda, gitu kan. Oh gitu. Ya. Jadi itu ya Kang ya. Aksara Sunda, dan tahun 2019 mungkin belum online ya waktu itu Kang ya? Iya, waktu itu belum banyak yang buat, dan alhamdulillah itu cukup unik itu Kang. Jadi video pembelajaran aksara Sunda itu banyak juga disukai gitu ya. Dan kemudian waktu itu kan walau 2019 ada namanya duta terbaik, terinovatif, dan terkreatif gitu ya. Nah, alhamdulillah waktu itu saya dengan video pembelajaran tersebut jadi duta terkreatif. Luar biasa. Terima kasih. Itu keren sekali, inspiratif sekali Bapak Ibu ya. Silakan nih kasih reaction ya. Untuk yang mau kenalan lebih lanjut dengan Kang Asep. Kang Asep ada Instagram kayaknya, ada Facebook, ada YouTube juga ya. Sama dengan Teh Melo. Teh Melo, halo. Teh Melo masih di sini ya? Iya, boleh nih tanya-tanya dikit nih. Kalau Kang Asep tadi model pembelajarannya game based learning nih. Kalau Teh Melo itu biasanya kalau apa namanya sumber belajar digital yang paling Teh Melo sering gunakan itu apa tuh? Mbak Melo ya? Kalau saya suka pakai medianya nih dari HP, anak-anak gitu. bisa belajar digital drawing atau apa ilustrasi pakai HP. Iya, oh gitu ya pakai HP ya. Oh kalau saya lihat tuh memang Mbak Melo ini suka
menggambar ini ya. Gambar-gambar. Suka sketching ya, menggunakan alat digitalnya. Jadi nggak gambar lagi di kanvas atau kertas ya Teh ya. Zaman sekarang nih luar biasa. Ini saya pengen belajar berguru sama Bu Melo ini. Saya juga suka menggambar sebetulnya, tapi untuk yang bagian apa namanya digitalnya, kayaknya saya alatnya masih terbatas. Terima kasih Mbak Melo dan juga Kang Asep sudah berbagi. Izin saya lanjut ya Mbak Melo, semoga sehat selalu dan juga Kang Asep semoga sehat dan sukses selalu semuanya ya. Baik Bapak Ibu, mari kita beranjak ke pemateri berikutnya. Ini juga tak kalah eh, hebatnya ini Bapak Ibu ya. Nanti di materi terakhir ini kita akan belajar nih modul 6 di level 2 implementasi. Ya, masih stay tune ya di ruang virtual YouTube-nya Bapak Ibu, jangan ditutup dulu. Boleh Bapak Ibu sambil santai makan apa namanya makanan kecil, siapkan kopi atau minuman gitu ya. Relax saja Bapak Ibu sambil mendengarkan. Mungkin diambil catatan, mungkin ada yang perlu dicatat dan ditanyakan. Kita sambut saja Bapak Ibu materi ketiga yaitu materi level 2 ini yaitu pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Adapun sebagai pematerinya kita sambut ya Bapak Ibu ya, berikan reaction tepuk tangan untuk Pak Muhammad Rizal, Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. Halo Bapak, Assalamualaikum. Selamat Halo, sore. halo Bang Redi. Waalaikumsalam, Iya, selamat sore. waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah. Keren, suaranya di sini jelas Bapak Ibu ya. Oke, sudah siap Pak Rizal untuk berbagi Insya tentang Allah modul siap. 6? Siap Siap, ya, Bang. baik Siap. Bapak Ibu. Iya. Mari kita fokus untuk mendengarkan materi yang ketiga dari Pak Rizal. Kepada Pak Rizal, kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Randy, moderator kece kita Bapak Ibu ya, yang sangat luar biasa mendampingi kita sampai di sesi yang ketiga ini. Eh, Sebelum mulai saya ingin pantun dulu. Boleh ya, Bang Cakep. Randy ya? Cakepnya ya? Boleh Mungkin dong. ya. Oke. Jalan-jalan ke kota Surabaya, mampir sebentar ke pasar, Cakep. mampir sebentar ke pasar baru. Mari kita mulai belajar bersama. Semoga ilmu mudah diserap Bapak Ibu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat Waalaikumsalam. peserta pembatik level 2 implementasi kelas 38. Ya, wah tidak kerasa Bapak Ibu ya sudah beranjak ke level 2 saja. Padahal kemarin kayaknya banyak yang banyak yang menunggu-nunggu informasi level 2. Akhirnya kita sudah berada di kelas yang kita nanti-nantikan. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizal, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tengah. Mohon izin Bapak Ibu PTP, Mbak Tuti, Bapak Ibu rekan-rekan Dutek, izinkan saya untuk membawakan materi yang terakhir ya, modul ke-6, pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Ya, untuk yang pertama ini Bapak Ibu ya, kegiatan belajar 1 di modul 6 itu tentang lingkungan belajar dalam pembelajaran. Ya, mari kita belajar Bapak Ibu ya, seperti apa sebenarnya lingkungan belajar yang baik di dalam pembelajaran, terutama yang mendukung kurikulum merdeka. Nah, tujuan pembelajaran di dalam kegiatan belajar 1 ini adalah setelah mempelajari dan melakukan aktivitas belajar pada materi 1, peserta pembatik diharapkan mampu memahami lingkungan belajar, memahami LMS untuk pembelajaran. Mohon izin Pak Rizal sebentar Ya. menyela sedikit. Slideshow-nya belum jalan Pak Oh, Rizal, belum jadi jalan kelihatan ya? di sini. Coba diklik slideshow-nya, jadi masih gambar Pak Rizal di sini yang saya Oh, lihat masih Pak Rizal. Ya, fotonya. baik ya. Iya, itu yang ada di, nah itu tuh, iya ya, sampingnya tuh, Ini di ya. sebelah minus itu. Oh ya, tuh, oke, diklik Udah Pak. ya? Udah besar ya? Belum. Oh ya, kalau begitu Coba saya lagi. share screen
full ya? Sebenarnya udah tadi kayaknya nggak kebaca deh. Saya ulang ya. Iya, belum nih, belum. Coba ulang lagi, Pak. Seluruh layar aja ya. Oke, udah ya? Gimana Bang? Silakan, Pak. Udah cakep nih. Oke, udah ya? Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, tujuan tujuan pembelajarannya tadi saya ulangi adalah setelah Bapak Ibu belajar dan melakukan aktivitas di materi 1 pada modul 6 ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami lingkungan belajar dan memahami LMS untuk pembelajaran. Nah, apa itu lingkungan belajar Bapak Ibu? Lingkungan belajar itu, berperan penting dalam proses pendidikan, di mana dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan kondusif, tentunya akan membantu peserta didik, dalam belajar, dalam mengubah perilakunya, mencapai prestasi yang baik, serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan Bapak Ibu. Ada beberapa pendapat, ahli terkait dengan lingkungan belajar atau lingkungan pendidikan. Menurut Dwi Siswoyo, lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu. Menurut Slameto, lingkungan belajar peserta didik yang berpengaruh terhadap prestasi belajar terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Profesor Umar Hamalik, lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Nah, dapat kita simpulkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksi dengan lingkungannya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ada 2 jenis lingkungan belajar yang kita pahami selama ini Bapak Ibu ya, yaitu lingkungan belajar luring dan lingkungan belajar daring. Nah, lingkungan belajar luring ini tidak memerlukan jaringan internet dan berlangsung melalui interaksi tatap muka atau secara langsung. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu lingkungan belajar luring ini atau luar jaringan. Nah, kelebihannya kontrol kelasnya secara langsung ya, karena kita memang langsung bertatap muka dengan, murid atau peserta didik. Kemudian umpan baliknya juga bisa secara langsung, bisa dengan berbagai proses, berbagai cara. Kemudian keterlibatan dalam konteks sosial yang kaya juga, kita bisa mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik secara langsung dan, terbuka akan praktik secara langsung. Nah, ini kelebihannya. Ada kekurangannya Bapak Ibu. Kekurangan lingkungan belajar luring itu adalah biaya tinggi untuk fasilitas, kemudian keterbatasan akses sumber belajar, keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat, dan interaksi terbatas dalam lingkup kelas ya Bapak Ibu. Ya mungkin karena sumber belajarnya yang terbatas dan akses informasi yang terbatas dan sebagainya. Lingkungan belajar yang kedua adalah lingkungan belajar daring atau dalam jaringan. Nah, lingkungan belajar dalam pembelajaran daring merupakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar tanpa melakukan tatap muka secara langsung Bapak Ibu. Dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Nah, ini juga adalah kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu. Kelebihan lingkungan belajar daring, alternatifnya tanpa membutuhkan kehadiran fisik murid atau peserta didik. Kemudian juga mampu mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh. Jadi melatih murid untuk mandiri dalam belajar. Kemudian juga sumber belajar berlimpah dan TIK yang intensif Bapak Ibu ya, karena anak-anak memang memanfaatkan TIK untuk mengakses pembelajaran. Kemudian penilaian dan evaluasi dapat lebih efisien secara digital, lebih real time, lebih cepat ya Bapak Ibu ya dalam mengolah nilai kita itu lebih cepat kalau menggunakan pembelajaran digital atau daring. Nah, selain kelebihan ada kekurangannya juga Bapak Ibu. Kekurangannya terhambat apabila, ada kendala internet ya, ataupun perangkat yang kita gunakan. Kemudian, kurangnya bimbingan langsung dari guru untuk mengarahkan. Ya, karena memang tidak semua murid itu bisa belajar mandiri ya. Nah, kemudian sulit memantau perkembangan karakter dan perilaku. Kemudian kendala fasilitasi saat pembelajaran praktikum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Namun dari kekurangan-kekurangan ini bisa kita jadikan suatu tantangan ada penjelasannya juga. Blended learning ini pembelajaran campur merupakan metode yang menggabungkan pembelajaran dengan pembelajaran daring. Nah, jadi tadinya luring dari digabung kayak namanya blended learning. Nah, metode ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif peserta didik waktu belajar secara tatap muka di kelas. Nah, ini menggabungkan 3 komponen utama Bapak Ibu, yaitu pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka,
dan pembelajaran mandiri. Kemudian ada satu lagi yang, mungkin masih, banyak yang miskonsepsi Bapak Ibu ya, mana blended, mana hybrid ya, hybrid learning. Nah, konsepnya adalah hybrid hybrid learning itu menggunakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di ruang kelas nyata, seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Nah, pada pembelajaran hybrid, guru menyampaikan materi secara bersamaan dalam 2 format, yaitu secara daring dan luring. Ini berarti beberapa peserta didik hadir secara fisik di kelas atau di sekolah, sementara yang lain itu dapat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Nah, apa bedanya dengan yang tadi Bapak Ibu yang blended? Kalau blended itu, ada, asinkronus ya. Jadi murid itu bisa mengakses, sumber belajar, kapan saja dan di mana saja. Kalau hybrid ini waktunya satu Bapak Ibu, dalam satu waktu 2 mode pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada 5 kunci utama dalam penerapan, hybrid learning Bapak Ibu. Yang pertama adalah live event, pembelajaran langsung atau tatap muka dilakukan secara sinkronus atau bersamaan. Kemudian juga self-paced learning, mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri, peserta didik dapat menentukan kecepatan belajar. Kemudian collaboration ya, kolaborasi pendidik dan peserta didik, serta bisa juga kolaborasi antar sesama peserta didik. Kemudian assessment. Nah, pendidik dapat meracik kombinasi jenis asesmen daring dan luring yang fleksibel dan dapat diakses leluasa oleh peserta didik atau murid. Kemudian performance support material ya. Nah, pendidik dan sekolah dapat memastikan bahwa sumber belajarnya sesuai dengan standar dan mudah diakses Bapak Ibu. Nah, ini 5 kunci utama jika sekolah Bapak Ibu ingin menyelenggarakan, hybrid learning ini Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian kita akan mengenal LMS Bapak Ibu ya. Tentunya udah tahu ya, LMS itu, singkatan dari apa ya. Nah, yang tahu silakan sematkan di, Google Chat-nya Bapak Ibu. Nah, jadi LMS ini, eee, merupakan salah satu alat teknologi yang mendukung pembelajaran ya. Nah, LMS ini singkatannya adalah Learning Management System ya. Nah, ini merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan, terjadinya proses pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses oleh peserta didik. Nah, apa-apa saja fitur-fitur yang ada di LMS Bapak Ibu ya. Jadi LMS ini masih umum ya. Nah, yang pertama adalah user friendly. LMS yang baik menampilkan halaman antar muka yang menarik dan memudahkan penggunaan. Nah, fitur-fitur yang ada juga disediakan panduan atau mungkin bantuannya. Jadi lebih interaktif Bapak Ibu ya. Kemudian ada pendaftaran daring. Nah, fitur ini membantu pengguna untuk mendaftar dan masuk secara daring dengan berbagai peran yang tersedia, misalnya sebagai admin, guru, peserta didik, atau orang tua. Kemudian kelas daring. Nah, dalam LMS menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan adanya kontak fisik Bapak Ibu. Nah, kelas daring dapat menyajikan beragam materi, sumber belajar, dan aktivitas belajar mandiri. Kemudian ada kuis, tugas, dan ujian daring. Nah, fitur ini memungkinkan kegiatan evaluasi yang lebih fleksibel dan efisien dengan menyediakan berbagai format soal, tugas, serta otomatisasi penilaian ataupun bahkan refleksi Bapak Ibu ya. Kemudian adanya ruang diskusi atau forum diskusi. Nah, jadi ruang diskusi ini menyediakan cara bagi pengguna untuk bertukar pikiran, berbagi ide, diskusi secara real time atau asinkron. Contohnya mungkin ada chat ya, atau komentar, atau mungkin ada video conference menggunakan Google Meet dan sebagainya, antara guru dengan, murid atau antar sesama murid itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah fitur-fitur yang ada di LMS adalah laporan Bapak Ibu. Nah, fitur laporan memungkinkan pemantauan kemampuan belajar secara komprehensif dengan menyediakan data analitik yang detail ya, mengenai kinerja, partisipasi, dan hasil evaluasi dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini adalah fitur-fitur LMS Bapak Ibu. Nah, apa keunggulan dan kelemahan dari LMS? Ya, jadi, Bapak Ibu peserta pembatik level 2 tahun 2024, LMS ini sudah menjadi solusi teknologi yang inovatif ya dan sangat bermanfaat untuk mendukung pembelajaran, blended dan hybrid. Nah, seperti yang Bapak Ibu gunakan, dalam proses pembatik ini ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi sudah ada penerapan dari LMS di dalam, pembelajaran pembatik. Nah, salah satu keunggulan utamanya Bapak Ibu adalah kemampuannya dalam menyediakan platform pembelajaran yang terpadu, memungkinkan akses yang mudah terhadap berbagai sumber belajar. Sehingga, ini akan selaras dengan kurikulum Merdeka, dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya Bapak Ibu, atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan LMS satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, kelebihan LMS
Yang pertama adalah alternatif pembelajaran dan dapat diinovasikan dengan metode lain. Kemudian juga memudahkan dalam pengelolaan kelas secara daring, mudah dalam pengumpulan dan analisis data hasil belajar, murid ya, seperti nilai, refleksi, dan, sebagainya, sumatifnya atau formatifnya. Kemudian mudah dalam pengumpulan dan analisis data hasil mudah untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran, waktu pembelajarannya lebih efisien, materi dapat diakses kapan saja, media pembelajaran kaya akan jenisnya dan tidak membosankan Bapak Ibu, mendorong siswa mandiri dan mengimplementasikan TIK, konten terdokumentasi dan terarsip dengan baik, interaksi secara daring berlangsung mudah. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan LMS, konten-konten yang sudah kita buat itu dapat kita akses kapan saja Bapak Ibu ya. Kemudian kekurangan LMS Bapak Ibu ya, selain kelebihan tentu ada kekurangannya. Yang pertama, memerlukan kuota data dan akses internet. Yang kedua, konektivitas jaringan dan server yang memang harus memadai dan stabil. Yang ketiga, membutuhkan perangkat untuk mengakses LMS, yang memadai. Yang keempat, kurang dapat menerapkan interaksi langsung di dalam kelas ya, jadi tatap muka Bapak Ibu ya. Lebih sulit memantau perilaku dan karakter siswa. Dan yang terakhir, penggunaan LMS ini perlu keahlian khusus yang perlu dilatihkan Bapak Ibu ya. Tapi tidak mesti mahir-mahir, sangat Bapak Ibu ya. Nanti akan ada contoh-contoh LMS yang bisa kita terapkan dengan mudah dan inovatif. Nah, kita akan berkenalan dengan contoh-contoh aplikasi LMS Bapak Ibu ya, yang mungkin sudah akrab dengan kita. Nah, yang pertama adalah Google Classroom. Siapa di sini yang sudah sering pakai Google Classroom boleh sematkan di kolom Google Chat-nya Bapak Ibu ya, yang sudah pakai berapa tahun, misalkan ada yang sudah pakai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sejak terbitnya Belajar ID sudah dipakai. Nah, siapa ya, nanti sematkan di Google Chat-nya. Nah, Google Classroom Bapak Ibu ya, yang kita akses menggunakan akun Belajar ID, itu memberikan akses mudah ke layanan pembelajaran berbasis elektronik. Nah, jadi Google Classroom ini mampu memfasilitasi interaksi dan manajemen kelas antara pendidik dan peserta didik. Google Classroom juga menjadi salah satu solusi terbaik untuk pengelolaan kelas daring karena kegunaannya yang mudah dipahami dan dapat membantu interaksi antara pendidik dan peserta didik. Untuk mendukung pemahaman dan keterampilan penggunaan Google Classroom, Bapak Ibu peserta Pembatik 2024 disarankan untuk menonton video webinar yang telah disediakan di modul Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya yakin semuanya udah kenal ya dengan Google Classroom, sudah paham. Dan satu yang paling menarik dari Google Classroom adalah gratis Bapak Ibu dan banyak sekali fiturnya. Nah, ini ada videonya Bapak Ibu bisa nonton nanti di modulnya ya. Oke, yang kedua ada Microsoft Teams ya. Nah, Microsoft Teams ini adalah aplikasi kolaborasi yang mendukung lingkungan kerja hybrid dan membantu pendidik mengatur kelas dengan efisien. Nah, fitur seperti konferensi video, obrolan, dan berbagi file memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Nah, pendidik bisa mengirimkan materi, tugas, informasi, dan pemberitahuan, serta memberikan umpan balik secara instan. Nah, integrasi TIK di Microsoft Teams memungkinkan kurikulum yang lebih fleksibel dan interaktif. Fitur tambahan seperti OneNote dan Forms membantu membuat materi pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, Microsoft Teams ini keluaran dari Microsoft Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tutorialnya juga, Bapak Ibu bisa nonton di modul 6 di kegiatan belajar 1. Yang ketiga adalah Moodle Bapak Ibu. Nah, ini paling saya rasa yang sudah ikut guru penggerak atau pelatihan-pelatihan yang dari Kemdikbud ya, di guru belajar dan sebagainya, sudah tidak asing dengan Moodle. Nah, Moodle ini singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, adalah sebuah perangkat lunak learning yang berbasis situs web Bapak Ibu ya, digunakan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Nah, Moodle merupakan sebuah platform open source yang dirancang khusus untuk pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK. Dalam hal pengolahan kelas, Moodle menyediakan fitur-fitur seperti pengaturan tugas, penjadwalan, dan sistem penilaian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Moodle ini Bapak Ibu ternyata selain digunakan secara daring, juga dapat digunakan secara luring. Nah, Bapak Ibu yang mungkin termasuk sasaran dari awan penggerak ya, atau PMM offline ya, kita sebutnya PMM offline, tentu sudah merasakan manfaat dari Moodle ya, sudah membuka awan penggerak secara offline tanpa memerlukan jaringan atau internet ya. Oke. Nah, ini juga ada tutorialnya Bapak Ibu, silakan dibuka di modul 6-nya dan dinonton ya. Nah,
yang selanjutnya adalah Canvas Bapak Ibu. Nah, Canvas ini LMS yang termasuk yang terkenal juga dan inovatif, digunakan di bidang pendidikan untuk mengelola dan menyampaikan pembelajaran melalui platform daring ya. Nah, dengan reputasi antarmuka yang mudah dipahami, yang mungkin user friendly dan beragam fitur yang canggih, Canvas memfasilitasi pendidik dalam membuat dan mengatur kursus online dengan simpel, termasuk mengunggah materi, menetapkan tugas, dan mengelola interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah ini, ada ini tampilannya Bapak Ibu ya, tampilan Canvas bisa kita lihat, seperti ini, ada BIMTEK Informatika jenjang SMP tahun 2023 itu menggunakan Canvas. Nah ini lebih user friendly ya. Tapi saya rasa Bapak Ibu, dari beberapa LMS tadi, aplikasi LMS yang paling familiar adalah, Google Classroom tentunya ya, yang bisa kita akses gratis, mudah dan, eee eee, siapa bisa melakukan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom. Ya, kita akan lanjut ke kegiatan belajar 2 Bapak Ibu. Pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Iya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, sebelum masuk kita akan bacakan dulu tujuan belajarnya. Setelah mempelajari dan melakukan aktivitas belajar pada materi 2, peserta pembatik diharapkan mampu menjelaskan pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik, memahami refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, eee, bagaimana sebenarnya itu pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif yang berpusat pada peserta didik? Kita bisa lihat ya, ini ada satu situasi komik yang menggambarkan situasi Bu Gendis ya. Di sini percakapannya, Bu Gendis, "Selamat pagi anak-anak." Ya, anak-anak menjawab, "Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang gerhana bulan ya." Oke, anak-anak mulai membaca, baca giliran ya, mulai dari ini ke sekarang buka buku halaman 47. Anak-anak mulai membaca, kemudian, eee, Ibu Ineke, langsung memberikan soal dan sebagainya. Kemudian juga langsung meminta anak-anak menjelaskan ya, jadi hanya satu arah ya sepertinya ya, pembelajarannya, tidak diferensiatif ya, tidak sesuai kebutuhan. Nah kemudian pada hasilnya setelah mungkin dinilai, direfleksikan, ternyata, nilainya anak-anak itu kok cuma segini, sepertinya tadi sudah paham, tapi kok ketika disumatifkan nilainya segini misalkan ya. Ada yang salah dari cara mengajar. Nah kira-kira bayangkan ya situasi Bu Gendis di komik ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai pembelajaran yang dilakukan Bu Gendis? Nah, kemudian bagaimana menurut Bapak Ibu solusi untuk permasalahan Bu Gendis? Pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi yang seperti ini? Nah, bagaimana Bapak Ibu, memperbaikinya atau merefleksikannya? Nah, mungkin ada yang bisa tuliskan ya di Google Chat, silakan bagaimana kira-kira solusinya. Kalau menurut saya cara mengajar dari Bu Gendis ini perlu direfleksikan ya Bapak Ibu ya. Mungkin, didiferensiasikan mungkin ya bisa menggunakan konten-konten yang ada di YouTube misalkan, atau memperkaya sumber belajar murid, kemudian memperkaya konten-konten belajar dan proses belajarnya juga mungkin didiferensiasikan sesuai, dengan tingkat pemahaman murid dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu ditambahkan, ya. Nah, ini adalah kerucut pengalaman belajar oleh Edzardel ya, Bapak Ibu ya. Dari yang bawah itu adalah paling bawah itu adalah presentasi atau mengajari yang lain. Kemudian naik satu level itu berlatih dengan baik. Nah, naik lagi yang lebih baik itu ada diskusi kelompok Bapak Ibu. Naik lagi demonstrasi, ya, naik lagi audio visual, membaca dan ceramah Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kerucut, eee pengalaman belajar. Nah, dari kerucut ini kita bisa melihat yang mana yang baik ya Bapak Ibu ya. Jadi Edgar Dale itu menggambarkan seberapa banyak informasi dapat diserap dan diingat oleh seseorang dalam belajar. Semakin peserta didik mengalami pengalaman belajar secara langsung, mereka akan lebih mudah mengingat dan menyerap informasi tersebut. Pembelajaran kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik akan membantu peserta didik dalam pengalaman belajarnya. Nah ini Bapak Ibu ya, berarti mulai dari ceramah, ceramah ini yang paling konvensional, kemudian membaca, kemudian audiovisual, demonstrasi, diskusi kelompok, berlatih, dan terakhir adalah presentasi mengajari yang lain. Nah, pengelolaan kelas Bapak Ibu. Nah, bicara tentang pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran
yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi murid untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan, menurut Ahmad tahun 2024. Pengelolaan kelas merupakan upaya guru untuk mempersiapkan pembelajaran, mulai dari perencanaan, bahan ajar, sarana dan prasarananya, melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas berbasis TIK Bapak Ibu. Nah, generasi peserta didik saat ini menggunakan teknologi dalam keseharian mereka. Nah, banyak murid-murid yang sudah mengenal bahkan lebih canggih daripada gurunya Bapak Ibu ya, yang mungkin sudah lebih upgrade dalam menggunakan smartphone, laptop, tablet, atau mungkin perangkat-perangkat yang lain. Kemudian juga pengelolaan kelas terintegrasi TIK ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar langsung pada siswa. Nah, pengintegrasian TIK dalam pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan keterampilan TIK, membangun kecakapan berpikir kritis, melatih kerjasama dan kolaborasi, memecahkan masalah dan melatih komunikasi efektif Bapak Ibu ya. Jadi di samping kita mengajar substansinya, misalkan matematikanya, IPA-nya, kita juga mengembangkan keterampilan-keterampilan yang seperti ini Bapak Ibu. Kemudian integrasi TIK dalam pembelajaran membutuhkan kreativitas guru ya. Jadi TIK itu hanya sebuah alat, gurulah yang menjadi aktornya Bapak Ibu ya. Nah, bukan seberapa canggih teknologi yang kita gunakan di kelas, namun fokusnya ada pada seberapa aktif murid yang terlibat di dalam pembelajaran. Teknologi digunakan sebagai jembatan yang bisa menghubungkan perbedaan generasi antara pendidik dan peserta didik dengan memberikan hal yang disukai oleh Bang, murid. izin Bang. Tentunya murid Halo? akan merasa cek. Halo? Halo Bang? Boleh dikonfirmasi suara saya jelas? Bergeser ini, masih kerucut pengalaman belajar oleh Edgar Dale. Apakah sudah bergeser Bang? Suara jelas, tapi ini slide-nya tidak berganti Bang, masih dikerucut. Bapak Ibu yang lain apakah juga sama? Oleh Edgar Dale. Oh, enggak, udah beralih kok, udah bergeser. Kalau di saya sepertinya stabil ya, kayaknya jaringannya Bang Randi ya. Iya, belum. Nggak apa-apa, silahkan dilanjutkan Pak, sudah bergeser kok. Lanjut ya. Oke, izin kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, baik, kemudian silahkan dilanjut Pak. Yang selanjutnya dengan teknologi Bapak Ibu ya, itu kita akan menghubungkan perbedaan generasi antara murid dan gurunya dengan memberikan hal yang disukai oleh murid. Tentunya murid tadi akan merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran karena memang sesuai dengan kodrat zamannya Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang mereka sukai, apa yang sering mereka temukan dalam kehidupan sehari-harinya, lebih kontekstual. Nah, ini ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran terintegrasi TIK Bapak Ibu. Yang pertama adalah resource based learning atau pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang beragam, atau mungkin problem based learning ya, pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai topik utama untuk diselesaikan, atau simulation based learning, pembelajaran yang mengajak anak-anak untuk bereksperimen secara langsung, bersimulasi ya, memanfaatkan alat-alat yang ada atau sarana yang ada, atau collaborative based learning, pembelajaran kolaborasi atau pembelajaran kooperatif. Nah, keempat metode ini bisa digabungkan Bapak Ibu. Jadi ini metode yang Bapak Ibu bisa gabungkan untuk memaksimalkan pembelajaran yang ada yang akan Bapak Ibu selenggarakan di kelas. Nah, kalau empat metode ini digabungkan misalkan ya, kemudian diintegrasikan dengan TIK, saya yakin Bapak Ibu akan menemukan pembelajaran yang disenangi oleh murid. Yang contohnya game based learning tadi itu adalah sebuah model ya. Nah, di dalam game based learning misalkan diberikan masalah, anak-anak mensimulasikan, kemudian bekerja sama. Nah, ini kan tentunya akan meningkatkan motivasi dan minat belajar murid. Nah, ini Bapak Ibu pengolahan kelas dalam implementasi kurikulum Merdeka menurut standar proses ya. Nah, jadi di dalam standar proses itu ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan dan penilaian ya. Nah, tahap perencanaan Bapak Ibu di sini kita akan merumuskan capaian pembelajaran yang nantinya akan kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Di sini juga kita akan merumuskan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang sudah kita
rumuskan tadi dari capaian pembelajaran. Kemudian merumuskan asesmen, cara menilai atau rencana asesmen ketercapaian tujuan belajar atau yang sering kita sebut dengan KKTP ya. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran itu harusnya interaktif ya, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi murid untuk aktif, memberikan ruang kepada murid untuk prakarsa menjadi seorang ilmuwan misalkan, menjadi seorang pelaku aktor di dalam pembelajaran. Nah, ini yang kita butuhkan di pelaksanaan. Kemudian pada penilaian proses pembelajaran kita akan melakukan asesmen perencanaan dan asesmen pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita akan asesmen semua ya, mulai dari formatifnya dan sumatifnya Bapak Ibu. Nah, penggunaan sumber daya TIK dalam pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang Bapak Ibu, agar pelaksanaan pembelajaran tadi dapat memenuhi standar yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi memang perlu diagnosis dulu ya, ditelaah dulu apa yang murid butuhkan sebenarnya, media apa dan sebagainya. Makanya kita butuh keterlibatan murid dalam pemilihan media TIK yang akan kita gunakan. Jangan kita merancang secara satu arah ya, secara sendiri tanpa melibatkan murid. Coba kita libatkan murid apa yang mereka sering akses. Misalkan anak-anak sudah banyak main game tentang AR ya misalkan, atau anak-anak sudah mengenal AI dan sebagainya. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai modal untuk merancang pembelajaran yang terintegrasi TIK. Kemudian rencanakan pengolahan kelas terintegrasi TIK sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi murid untuk aktif, dan memberikan ruang kepada murid untuk berprakarsa, meningkatkan kreativitas dan kemandirian. Nah, ini Bapak Ibu, memang perlu perancangan yang matang Bapak Ibu ya sebenarnya, dan saya pikir ini mudah saja ketika Bapak Ibu memang sudah punya niat untuk menjadi seorang guru yang disenangi, guru yang mampu memanfaatkan zaman dan sebagainya. Nah, ada tips yang dapat Bapak Ibu terapkan dalam pengolahan kelas terintegrasi TIK. Yang pertama, tentunya kita perlu mengembangkan kompetensi kita Bapak Ibu ya dalam pengelolaan kelas dan TIK. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti Pembatik tahun 2024. Tentunya tujuan kita ada di sini Bapak Ibu adalah untuk belajar bersama-sama bagaimana sih sebenarnya merancang pembelajaran yang terintegrasi TIK untuk murid-murid dan murid kita. Kemudian yang kedua, pendidik perlu fleksibel dan siap mengadaptasi perubahan teknologi yang terjadi. Jangan terlalu sering-sering kontra Bapak Ibu ya. Loh kok ini lagi. Coba kita banyak-banyak beradaptasi ketika ada yang baru kita pelajari. Apakah itu cocok dengan kelas kita? Kalau cocok kita adopsi, kita adaptasi. Kalau tidak cocok kita mencari perubahan yang lainnya. Dan guru itu harus fleksibel Bapak Ibu. Dan yang ketiga, cobalah melibatkan peserta didik dalam pemilihan dan penggunaan TIK. Ya, seperti yang saya maksud tadi. Ketika Bapak Ibu akan merancang pembelajaran, libatkan murid dalam setiap prosesnya. Yang keempat adalah umpan balik, refleksi dan evaluasi. Perlu dilakukan di setiap proses pembelajaran. Jadi untuk mengetahui apakah murid tadi cocok dengan media atau pembelajaran TIK yang kita terapkan, atau mungkin ada yang tidak cocok bagian mana, apakah itu perlu kita ganti. Nah, kita harus sering-sering melibatkan murid. Yang kelima adalah kolaborasi dengan rekan guru atau pihak terkait yang dapat membantu Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan alat TIK. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya, bagaimana kita di sekolah itu memanfaatkan rekan sejawat kita untuk belajar bersama, karena guru itu juga punya kompetensi dan kelebihannya masing-masing Bapak Ibu. Kalau itu disatukan, saya yakin pasti sekolah Bapak Ibu akan maju pembelajarannya. Yang keenam adalah saling berbagi dengan rekan guru dalam komunitas belajar. Nah, ini salah satu tuntutan ya kurikulum Merdeka, bahwa kita harus banyak belajar di komunitas belajar, harus membangun komunitas belajar yang positif, saling membangun, saling belajar, dan punya muarah atau tujuan baik adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang di kelas, yang nanti pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, bagaimana langkah-langkah pengolahan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif yang berpusat pada murid? Yang pertama Bapak Ibu, kita identifikasi dulu situasi awal lingkungan belajar. Nah, tentunya kita pelajari dulu apa aset yang kita punya, aset entah itu aset fisik, sarana perasaan, aset manusianya, aset kompetensi dan sebagainya, itu kita analisis dulu. Kemudian kita meningkatkan kompetensi profesional penggunaan TIK kita dalam pembelajaran.
Ya, bisa mencari misalkan webinar atau mencari tutorial di YouTube. Banyak sekali sumber belajar sekarang Bapak Ibu ya. Mengikuti pembatik misalkan. Ini yang salah satu solusi Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pemilihan platform pembelajaran yang sesuai. Jadi selain Bapak Ibu tadi meningkatkan kompetensi profesional, harus juga mampu melihat platform mana yang bisa menjadi aset yang memang sesuai dengan kebutuhan murid Bapak Ibu. Yang keempat adalah gunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran lain yang memfokuskan pada kolaborasi siswa. Jadi ketika Bapak Ibu memilih model pembelajaran, harus yang memang yang secara keseluruhan yang berpartisipasi aktif adalah murid Bapak Ibu. Yang kelima adalah meminta umpan balik murid atas pembelajaran yang dilakukan, melakukan refleksi dan evaluasi terutama dalam penggunaan TIK-nya dan kolaborasi siswa. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya, siapa tahu mungkin ada yang tidak cocok dengan alat yang kita gunakan atau media yang kita gunakan atau proses yang kita terapkan, ada murid yang tidak cocok, itu perlu kita mintai umpan balik. Dan yang terakhir adalah berikan motivasi dan apresiasi atas kemajuan murid Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu ya, cerita inspiratif. Bapak Ibu nanti bisa nonton di modul, dinonton secara lengkap ya. Ini mungkin kalau dari videonya kita bisa lihat ini tempat sekolah-sekolah yang daerah terpencil yang ternyata mampu mengenalkan teknologi kepada muridnya. Nah, refleksi pembelajaran Bapak Ibu. Tadi kita sudah banyak membahas tentang refleksi di akhir ya. Di akhir setiap di tips trik tadi ada refleksi, kemudian tadi di proses juga di akhir ada refleksi. Nah, refleksi pembelajaran ini kita gunakan untuk meninjau secara rinci proses pembelajaran yang telah kita lakukan Bapak Ibu ya. Nah, menurut Harrington dalam RISE 2019, sikap reflektif memiliki 3 komponen utama, yaitu open-mindedness atau keterbukaan sebagai refleksi mengenai apa yang diketahui, responsibility atau tanggung jawab sebagai sikap moral, dan komitmen profesional berkaitan dengan dampak pembelajaran pada pembelajar, pembelajaran, dan orang lain. Kemudian juga adalah wholeheartedness atau kesungguhan dalam bertindak Bapak Ibu ya dan melaksanakan tugas. Nah, Bapak Ibu bisa mencari ide-ide refleksi di dalam kelas ya atau di dalam pembelajaran di dalam PMM Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengakses ide-ide praktik ya, ide praktik tentang pelaksanaan refleksi dengan mengakses fitur yang ada di PMM, ya fiturnya ide praktik. Silakan Bapak Ibu eksplorasi ya, cari bukan hanya pelaksanaan refleksi Bapak Ibu, bahkan mungkin pembelajaran berbasis TIK juga sudah banyak sekali konten-kontennya di dalam fitur ide praktik yang ada di PMM. Nah, praktik baik Bapak Ibu ya. Tugas level 2 ini salah satunya adalah praktik tugas di level 2 ini menekankan pada praktik baik pembelajaran atau mungkin micro teaching bagi kepala sekolah ya atau yang non guru. Nah, praktik baik ini Bapak Ibu merupakan pendekatan yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan suatu tugas. Kemudian pendekatan ini juga didasarkan pada prosedur yang telah terbukti berhasil dan memang dapat diulang. Nah, praktik baik juga terbukti memberikan hasil terbaik bagi banyak orang dalam jangka waktu yang signifikan. Oke. Nah, pernah tidak ya Bapak Ibu mengalami situasi ini? Nah, di YouTube itu banyak sekali sumber belajar, namun terkadang tidak relevan dengan situasi yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Nah, atau konten yang tidak relevan ya. Atau Bapak Ibu banyak menghabiskan waktu untuk mencari inspirasi. Setelah itu masih juga harus menghabiskan waktu untuk menemukan yang saya cari atau konten yang terlalu panjang. Nah, tentu solusinya adalah PMM Bapak Ibu ya. Mencari ide-ide praktik baik di menu bukti karya atau di menu ide praktik tadi. Jadi banyak sekali yang Bapak Ibu bisa dapatkan di PMM ya. Nah, mari mulai mengeksplorasi PMM. Bahkan PMM juga bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu ya. Misalkan asesmen murid atau mungkin misalkan ya mencari video-video yang Bapak Ibu ingin tontonkan kepada murid misalkan di bukti karya dan sebagainya. Nah, ternyata PMM juga bisa masuk ke dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Oke. Ini contoh praktik baik Bapak Ibu ya dengan metode STAR. Nah, metode STAR ini situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti baca, ada referensi jurnal praktik baik yang menggunakan metode STAR, dan ada juga contoh video praktik baik menggunakan metode STAR. Bapak Ibu bisa eksplorasi di modul ya. Nah, ini contoh praktik baik yang saya gunakan Bapak Ibu dengan metode STAR. Ini kemarin saya merancang pembelajaran, belajar matematika seru bersama MEDSI ya, media digital berdiferensiasi. Dan alhamdulillah juga ini konten
kemarin ya, walaupun tidak menang sampai diapresiasi GTK tingkat nasional jenjang SMP Bapak Ibu. Di sini saya coba melihat bagaimana sekolah saya memang yang dari segi rapor pendidikan masih sangat rendah. Ketika saya tinjau ternyata yang rendah adalah motivasi dan minat belajar murid Bapak Ibu, karena lost learning tadi ya, karena pandemi Covid. Sehingga saya coba mencari solusi, melihat anak-anak itu biasa pakai aplikasi apa ya, atau game yang seperti apa. Ternyata anak-anak sukanya yang game-game AR seperti Pokemon, seperti game-game misalkan yang Battleground Bapak Ibu ya. Maka di situ saya coba gunakan MPI, Assembler Edu, Quizzes, GeoGebra, MathCityMap dan sebagainya. Saya kombinasikan sehingga anak-anak punya sumber belajar yang banyak. Dan hasilnya motivasi dan minat belajar anak itu meningkat Bapak Ibu. Ditandai dengan hasil refleksi umpan balik, memang berada pada taraf dari 1 sampai 5 itu berada di 4,8 Bapak Ibu. Nah, ini saya next saja Bapak Ibu ya. Ya, mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita menyampaikan ucapan terima kasih dan kita doakan semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Tim penyusun modul kita ada Bapak Ardi Nurwijaya, Ibu Valentina Dewi dan Ibu Tuti Alawiyah yang saat ini berada di room kita ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu penyampaian materi saya modul 6. Sebelum saya tutup saya ingin berpantun, boleh Bang Randy? Izin? Boleh. Sangat boleh dong ya? Pak. Okay. Ya, boleh. Ya. Makan siang di tepi sungai. Cakep. Angin sepoi menyejukkan hati. Cakep. Cukup sekian materi malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah prestasi. Ya, sekian Bapak Ibu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi Om, dan salam bahagia. Oke, terima kasih Pak Rizal. Tolong dong Bapak Ibu yang berada di ruang virtual YouTube, silakan kasih reaction tepuk tangan yang meriah, applause untuk Pak Rizal ya, Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. Ini menarik Pak ya, tentang materinya tentang lingkungan belajar yang mendukung, yang mensupport Bapak ya. Oke, tadi luar biasa kita lihat praktik baiknya dan keren sekali Pak. Bapak guru matematika ya? Iya Pak, kebetulan saya guru matematika. Ya. Ingat Pak, kalau matematika itu di waktu saya SMA tuh saya ngeri sedep Pak ya, gurunya killer. Tapi kalau kayaknya kalau belajar sama Bapak kayaknya seru ya. Oke, Bapak Ibu. Iya, kalau sekarang kan udah beda. Kalau saya ngajar bahasa Inggris, ya. Tapi saya bisanya yes no aja. Oke, Bapak Ibu, terima kasih masih berada di ruang virtual ya. Terima kasih Pak Rizal atas penguatan pendalaman materi di modul 6-nya di level 2 ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi ya. Tadi saya mendengar tentang lingkungan belajar digital yang sangat kita perlukan untuk menerapkan ya. Betul, tugas akhirnya di level 2 ini adalah video praktik baik ya Bapak Ibu ya. Praktik baik pemanfaatan pembelajaran berbasis digitalnya atau teknologinya ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu saya izin share screen lagi Bapak Ibu. Kita sudah mendengar ya Bapak Ibu ya, menyimak 3 modul yang disampaikan oleh rekan-rekan Duta Teknologi kita. Yang tadi yang pertama ada Ibu Melo yang menyampaikan tentang modul 4 ya, yaitu tentang apa tadi Bu Melo? Penerapan pembelajaran. Oh ya, penerapan pembelajaran ya, kita ulang lagi Bapak Ibu ya, tadi penerapan optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Kemudian tadi ada juga materi kedua tentang model pembelajaran berbasis TIK ya, berbasis sumber belajar digital disampaikan oleh Kang Asep. Kemudian yang terakhir pengelolaan kelas ya, yang mana salah satunya adalah sumber digital juga ya,
berbasis aset terintegrasi TIK dalam pembelajaran disampaikan oleh Pak Riza. Nah, sekarang saatnya kita perlu penguatan nih dari bapak-bapak pengembang teknologi pembelajaran ya. Kita sapa dulu, ada 2 PTP ya Bapak Ibu ya yang ada di kelas 38. Mari kita kenalan dulu Bapak Ibu, kita sapa dulu. Yang pertama ada Pak Dr. Syamta ya Bapak Ibu ya. Dr. Syamta SST MT, yaitu pengembang teknologi pembelajaran dari BBPP MPF Boy Malang. Halo Bapak Syamta. Oke, halo Mas. Selamat sore. Halo, apa kabar? Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah di sini terdengar dengan jelas, Bapak. Oke, ya. Alhamdulillah. Ini saya di perbatasan dengan Australia karena kalau saya nyambung laut langsung ke Australia. Ini posisi di Pacitan, Bapak Ibu ya. Jadi ada kegiatan di Pacitan menemani guru-guru SMK di SMK Negeri 1 Donorojo Pacitan. Sudah 2 hari ini kemarin pindah dari Bima, dari Sumba, kemudian sehari perjalanan dan ini sampai di Pacitan. Luar biasa, Bapak. Yang kedua kita sambut dulu, Bapak ya. Yang kedua ada Pak Widiatno MPD, pengembang teknologi pembelajaran BGP atau Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Halo Bapak Widiatno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Sepertinya masih belum terdengar Bapak. Ya, mungkin nanti kita sapa lagi ya Bapak ya. Baik Bapak Ibu, lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Penguatan pertama dari Bapak Syamta atau Bapak Dr. Syamta SST MT dari pengembang teknologi pembelajaran BBPP MPF Boy Malang. Ini saya penasaran Pak, Boy itu apa Pak? Itu Pak singkatannya Pak. BOE itu adalah bidang otomotif dan elektronika. Jadi di Indonesia itu ada 3 balai, ada di Bandung, di Medan, sama di Malang. Kebetulan kami yang di Malang membina ada 12 provinsi di Indonesia dari Jatim, Bali, NTB, NTT, Maluku Utara dan seluruh Sulawesi. Tapi untuk SMK. Ya, kalau lihat dari P di ujung itu vokasi ya Pak ya. Ya betul. Saya belum tahu deh singkatannya sebenarnya, tapi nanti saya akan cari tahu. Balai Besar Pengembangan Mutu Penjaminan Pendidikan Vokasi. Vokasi ya. Kalau kita SMA cuman BGP sama BPMP ya, BBPMP. Iya, BPGP sama BGP. Iya, ya Bapak, kepada Pak Syamta sudah siap untuk memberikan penguatan Pak? Oke, insya Allah. Monggo Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat pembatik level 2 dalam implementasi. Perkenalkan, nama saya Syamta, tadi sudah disebutkan, saya dari BBPP MPV BOI Malang, dan dalam ini sedikit memberikan penguatan ya yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga duta tadi ya. Jadi pertama dari Ibu Melo tentang pembelajaran dengan teknologi tadi dan penerapan feedback dalam pembelajaran ya. Yang kedua terkait dengan Kang Asep tadi tentang pemanfaatan sumber belajar, dan yang ketiga tadi terakhir terkait dengan pengelolaan yang berbasis atau terintegrasi dengan TIK, dan tadi ada istilah interaktivitas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, jadi di era digital saat ini atau kita sering dengan kita sebut juga yang namanya era disruptif teknologi di dalam pendidikan ya. Jadi di dalam teknologi pembelajaran kita kenal dengan yang namanya era disruptif teknologi. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu. Jadi intinya makom guru yang paling tinggi itu adalah ketika dirindukan kehadirannya. Jadi dengan metode, dengan strategi, dengan model-model pembelajaran, tapi kasta yang paling tinggi itu pasti
ketika sudah dirindukan kehadirannya di dalam kelasnya masing-masing. Dan itu ukurnya gampang. Ketika kelasnya kosong, maka kalau siswanya nangis semua, itu berarti sudah dirindukan oleh para anak didiknya. Tapi ketika kelasnya kosong kok siswanya senang, itu berarti belum dirindukan oleh anak didiknya semuanya. Nah, Bapak Ibu, agar menjadi guru yang dirindukan, maka minimal harus menghindari ada 11 penyakit menular bagi kita semua. Dan salah satu yang sesuai dengan topik kali ini itu adalah yang mungkin nomor 10 ya Bapak Ibu. Jadi 10 itu adalah guru harus bisa komputer, guru harus bisa dengan teknologi. Nah, yang lain guru harus banyak seleranya baik ya. Harus strateginya bagus juga, harus tidak boleh lemah sumber ya, tidak boleh asal menyampaikan materi, dan juga terakhir harus bisa menginovasi dalam pembelajarannya. Jadi kira-kira ada 6 rukun guru, tapi yang makom tertinggi adalah harus dirindukan kehadirannya ketika di sekolah. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya, minta tolong di slide berikutnya itu agar dirindukan maka kita harus pinter dalam hal mengelola kelas, dan salah satunya nanti kita harus dapat memberikan atau membuat konten-konten yang interaktif, dan konten interaktif adalah jenis konten yang mendorong pengguna untuk berpartisipasi aktif sehingga tidak sekedar hanya menjadi penonton yang pasif. Nah, contoh konten interaktif tadi sudah banyak disebutkan oleh teman-teman duta teknologi tadi. Jadi misalkan ada kuis ya, ada jajak pendapat ya, ada permainan tadi, ada istilah gamifikasi tadi, ada latihan perhitungan yang mungkin bisa divisualisasikan ya, ada aplikasi kalkulator, barangkali ada video 360 derajat. Itu adalah semuanya termasuk jenis-jenis konten interaktif. Nah, termasuk sekitar 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu kami mengembangkan di BAL itu namanya micro learning object, dan ke depan nanti akan kita coba kita buat menjadi lebih kecil lagi yang namanya nano learning object. Itu sekarang yang sedang kami kembangkan di balai, dan semua konten di balai itu nanti juga akan diintegrasikan ke PMM. Jadi kami di balai punya 6 moda pelatihan ya, dan salah satunya itu adalah full daring Bapak Ibu, dan itu sudah kami gunakan namanya Massive Open Online Course. Nah, awalnya kami menggunakan model yang disampaikan tadi Pak Rizal tapi ke depan oleh kementerian kami dimintain tolong untuk dijadikan sebagai pilot project, sehingga di bulan ini kami harus mengintegrasikan ada 30 judul pelatihan yang nanti akan kami taruh di LMS PMM yang menggunakan Canvas. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini mungkin terakhir yang kami perlu penguatkan. Nah, di interaktivitas tadi itu kita juga sudah mengembangkan yang namanya interaktif konten Bapak Ibu. Nah, konten interaktif yang kami kembangkan, kami mengembangkannya menggunakan Canva base-nya. Kemudian kami juga menggunakan beberapa tools untuk AI dalam pembelajaran ya. Kami gunakan namanya ada text to speech ya, ada TTS Maker ya. Ada lagi aplikasi yang lainnya, dan kami untuk membuat interaktivitasnya kami gunakan namanya H5P. Nah, di sini kami bisa mencoba dengan teman-teman TMP-TMP di balai, itu kami membuat video pembelajaran, kemudian kami akan menentukan titik di mana ketika titik itu kita setting maka akan muncul soal Bapak Ibu. Nah, nanti peserta itu bisa meneruskan melihat videonya ketika sudah menjawab sampai benar. Nah, sebelum mereka menjawab sampai benar, maka mereka belum dapat meneruskan atau melanjutkan videonya. Nah, tadi saya sudah nyoba share ke Mas Okta tadi ya, Mas Okta tadi. Jadi kami sudah mengembangkan namanya micro learning object begitu. Saya buat menggunakan book creator namanya. Di sana kami sudah mencoba untuk memfasilitasi diferensiasi pembelajaran. Sudah kami sediakan media dalam bentuk teks, image, video, kemudian audio, dan satu lagi namanya hyperlink. Nah, itu yang kami nanti sebut dengan yang namanya hipermedia. Jadi saya pikir ini momen yang bagus untuk kita belajar semua, Bapak Ibu semuanya. Intinya jangan segera puas untuk berhenti belajar. Jadi maksimalkan kemampuan yang ada pada diri Bapak Ibu semuanya. Dan nanti kalau mau ingin melihat contoh salah satu kontennya ada di googling, ada media jaringan komputer yang pernah kami kembangkan, itu mungkin untuk memperkaya Bapak Ibu dalam hal mengembangkan bahan ajar berbasis digital. Saya pikir itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi selamat belajar ya, semoga sukses dan terima kasih atas semua atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penguatannya, ini sangat menarik Pak ya, interaktif konten MOC-nya tadi saya sudah lihat nih Pak. Kak Bapak share, wow, saya excited sekali Pak melihatnya ya. Kalau book creator itu kayaknya rekan-rekan duta di sini sudah beberapa mungkin sudah familiar. Tapi kalau ada interaktif kontennya ketika diputar video ada pertanyaan itu sangat luar biasa, keren ya Pak ya. Itu nanti bisa dibuat dengan dua cara yang pernah kami lakukan. Jadi pertama kami pakai model, yang kedua pakai Lumi, dan nanti kita ambil iframe-nya, kita copy link-nya. Jadi kita bisa memunculkan soal di tengah-tengah video yang sedang berjalan, dan nanti sebelum peserta itu menjawab dengan benar, mereka belum bisa melanjutkan melihat videonya begitu. Keren sekali. Kasih applause dong Bapak Ibu, kasih reaction ya untuk Pak Syamta. Saya manggilnya Pak Dokter ya, ini ya, Pak Dokter Syamta ya. Saya ini bukan orang Jawa Pak ya, tapi matur nuwun Pak atas penguatannya. Tapi sudah familiar dengan bahasa Jawa ya. Karena istri orang Jawa sebenarnya Pak. Istri saya orang Jawa. Iya, siap. Terima kasih Pak ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Penguatan yang kedua kita sambut Bapak Ibu ya. Pak Widiatmo dari Widiatmo MPD dari Pengembang Teknologi Pembelajaran Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Halo Bapak Widiatmo. Assalamualaikum. Halo Bapak. Halo. Apa? Apakah sudah jelas, Bapak? Mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Halo Bapak. Bapak Ibu yang peserta pembatik 2024 level 2, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan ya tentang apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita, atau juga pengen tahu penasaran bagaimana contoh MOC yang tadi disampaikan oleh Pak PTP kita tadi, yaitu Pak Syamta, kita boleh ya chat ya di Google Chat-nya, boleh bertanya di sana, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Syamta dan teman-teman duta. Halo Bapak. Assalamualaikum. Ini sepertinya gangguan ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar. Halo. Kemungkinan ada gangguan sinyal. Halo Bapak. Ya, kita tunggu Bapak Ibu ya, sekitar mungkin 2 menit lagi saya akan mencoba menghubungi Pak Widiatmo. Sambil menunggu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, di sini sudah dibagikan oleh para tutor daftar hadir. Silakan Bapak Ibu isi ya di Google Chat ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu isi daftar hadir. Sekali lagi kami ingatkan bahwa Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita di Google Space-nya ya, di kelas 38. Jangan lupa di klik link absennya. Jangan lupa gunakan akun belajar.id yang sudah Bapak Ibu daftarkan untuk membatik, jangan akun belajar lain. Oke, halo Pak Widiatmo. Assalamualaikum. Sepertinya sinyalnya mungkin lagi. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Widiatmo terkendala audio Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak. Nanti kita akan lanjut Bapak Ibu ya diskusinya di di grup chat Bapak Ibu ya. Berhubung kita waktunya sudah ya tiba di akhir Bapak Ibu ya. Maka dengan ini Bapak Ibu kita akan coba sebagai penutup Bapak Ibu ya. Jangan lupa tadi ya, daftar hadirnya jangan lupa diisi Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu lupa mengisi daftar hadir.
Ya. Kemudian Bapak Ibu. Halo Bapak, memang tidak bisa kayaknya ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa sama sekali karena gangguan kendala teknis audio. Maka mungkin kita tutup dulu materinya Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya, ya Bapak Ibu peserta pembatik 2024. Ya, masih ada suara? Oke. Dan juga Bapak Ibu narasumber hebat serta Teh Tuti ya, kepala sekolah kami ini yang menjadi tutor juga di kelas kami, dan Pak Siamta serta Pak Widiatmo, terima kasih atas kehadirannya pada sesi sinkronus sore ini. Alhamdulillah sesi sinkronus ini telah terlaksana dengan lancar meskipun ada beberapa teknis ya Bapak Ibu ya, kendala teknis, tapi tidak mengganggu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Tidak terasa Bapak Ibu kita sudah sampai di akhir acara. Ya Bapak Ibu ya, segala bentuk partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini ya kami apresiasi sepenuhnya. Mari terus sama-sama kita semangat belajar Bapak Ibu ya, berbagi dan berkarya ya tentang pembelajaran apapun itu, baik itu pembelajaran luring, daring ataupun yang lainnya. Mohon diingat Bapak Ibu, untuk saluran komunikasi antara peserta dengan tutor kelas ada di Google Chat kelas 38. Kita tidak ada grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya, kita tidak punya grup WhatsApp yang wajib Bapak Ibu ya, kita fokus di Google Chat. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan Google Chat itu seoptimal mungkin untuk menanyakan apa saja yang Bapak Ibu mungkin masih ragu ya, demi kelancaran proses belajar Bapak Ibu selama di level 2. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, saya Randi Oktari selaku moderator mewakili segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata serta kekurangan selama sesi ini berlangsung. Izin menutup dengan sebuah pantun ya. Bapak Ibu, monggo cakepnya ya, jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, Bang. Indonesia memang penuh pesona. Cakep. Cakep. Bikin betah dan ingin menetap. Mantap. Jika ingin belajar level 2 lebih bermakna, cakep. Ya, jangan lupa diskusi di Google Chat, dijamin mantap. Mantap. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut di Google Chat ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Teh Tuti, Pak Siamta, Pak Widiatmo, Mbak Melo, dan Pak Kang Asep sama Pak Rizal. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.